kegiatan Pemprov Kalsel verifikasi data non-ASN yang dilakukan oleh tim, ada 5 tim Pokja. Yang pertama dari BKD Pemprov Kalsel dan tim juga berikutnya dari Biro Organisasi, yang selanjutnya dari BPKAD, Bapeda, dan Inspektorat. Jadi kami semuanya mendata yang ada pegawai ASN yang di lingkup Pemprov Kalsel yang masih bekerja sekarang. Yang kami potret ini untuk melihat keberadaan yang bersangkutan. Yang pertama, melihat apakah yang bersangkutan masih bekerja di Pemprov Kalsel. Yang kedua, apakah yang bersangkutan sudah meninggal dunia atau berhenti, dan lain-lain. Termasuk juga yang kita potret di sana terkait penilaian kinerja dari pimpinan SKPD unit kerja masing-masing. Jadi itu yang kita potret. Jadi nanti hasil ini nanti akan kita olah data oleh tim bersama. Nanti akan kita masukkan kriteria-kriteria. Yang pertama mungkin menyesuaikan dengan tahun masa kerjanya, berapa sudah bekerja di Pemprov Kalsel, yang ada yang 10 tahun, ada yang sudah masuk database sebelumnya, ada yang 5 tahun, bahkan ada yang ke bawah. Itu yang kita potret. Jadi tujuan kita hanya memotret saja. Ini kita sampaikan, kita olah data, kita sampaikan ke pimpinan untuk pengambilan kebijakan ke depannya. Benar, Pak Gubernur dan tim semuanya nanti bagaimana langkah-langkah untuk penyelesaian tenaga ASN ini. Jadi yang pasti kita lihat salah satunya arahan pimpinan juga, yang bersangkutan masih ada keberadaannya, dan yang bersangkutan disiplin dan kinerjanya tetap baik. Belum, tahapannya kita masih memproses. Nanti semua data akan kita olah, apa yang kita potret, apa yang kita dapat dari non-ASN kita di Pemprov Kalsel, apapun itu, ini tidak ada hubungannya dengan untuk pengangkatan P3K paruh waktu. Karena untuk paruh waktu pengangkatannya, salah satu syarat pengangkatan P3K paruh waktu, yang pertama masuk database BKN tahun 2022 kemarin. Yang kriteria kedua, yang bersangkutan ikut tes. Yang ketiga, yang bersangkutan ikut tes tapi tidak lulus, baik CPNS maupun P3K itu ketika paruh waktu. Tapi yang sekarang ini kita lakukan untuk memverifikasi keberadaan yang bersangkutan saja. Salah satunya keabsahannya, mencocokkan orangnya dengan SK-nya, termasuk juga kinerjanya dan lain-lain. Ya. Seperti yang saya sebut tadi, syarat paruh waktu yang pertama, satu, terdata database BKN tahun 2022 kemarin yang terlaksanakan oleh Pemprov Kalsel. Yang kedua, syarat paruh waktu yang bersangkutan database non-ASN tersebut ikut tes. Yang ketiga, ikut tes tapi tidak lulus, baik IPNS maupun P3K paruh waktu tahap pertama, maupun nanti tidak lulus ketika di P3K tahap 2 nanti. Itu kriterianya. Jadi paruh waktu itu database BKN 2022. Paruh waktu nanti akan ada NIP dari BKN yang kita usulkan. Syarat paruh waktu itu berdasarkan Permenpan RB 16 tahun 2025. Nanti di sana yang tidak lulus seleksi P3K tahap 1, tahap 2 maupun CPNS yang sudah masuk database BKN tahun 2002, mereka nanti akan diusulkan formasinya oleh SKPD ke Pemprov Kalsel, dalam ini BKD Pemprov Kalsel menyampaikan ke Kemenpan RB. Kemenpan RB nanti akan menetapkan formasi untuk paruh waktu. Selanjutnya setelah keluar dari Kemenpan RB, kita nanti menyampaikan pengusulan NIP-nya nanti kepada BKN Jakarta. Jadi Jakarta maupun regional sini baru keluar NIP-nya. Paruh waktu itu nanti kita selesaikan dulu, mungkin tahap tes yang kedua belum lagi. Tahap tes kedua P3K sekitar 17 April sampai 16 Mei rencana secara nasional. Itu belum ada perubahan sementara. Jadi antara tes P3K tahap 2 rencana di tanggal 17 April sampai 16 Mei rencana sementara. Tahap pertama ini yang sudah melengkapi berkas ke BKD dan kita sampaikan pengusulan NIP ke BKN, rencana 1 April rencana. Karena 1 Maret belum sempat terkejar, kita insya Allah 1 April kita usahakan.